Anda kembali di Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan kami akan kembali menyapa rekan kami Wanasari yang tadi berada di TKP penganiayaan anak di Deli Serdang, Sumatera Utara. Wana, bisakah kemudian Anda menceritakan kepada kami sebenarnya sehari-hari lokasi di TKP ini seperti apa? Apakah kemudian ini jarak rumah antar warga berdekatan, kemudian biasanya di jam-jam tersebut ini ramai warga di sekitaran lokasi tersebut? Silakan. Oke, baik. Saya akan coba menggambarkan situasi di Gang Dahlia ini. Bila jarak saya dengan TKP ini sekitar 5 meter saja begitu, sedangkan jarak saya dengan rumah korban bisa diperkirakan sekitar 50 meter. Mungkin saya akan mencoba mengajak kameramen saya menunjukkan situasi di Gang Dahlia ini. Bisa dikatakan hanya terdapat beberapa unit rumah yang posisinya saling berhadapan begitu, dan jarak tempat kami mengabarkan dengan rumah korban sekitar 50 meter saja, sedangkan rumah pelaku itu persis berada di depannya. Dan menurut warga di sekitar rumah, di sekitar daerah sini begitu, korban tinggal sendirian dan sehari-hari sesekali terlihat ramah begitu, atau sesekali bahkan terlihat cuek begitu. Dan kami mungkin coba akan berbincang dengan salah satu warga di sini yang mungkin bisa membantu kami memberikan keterangan terkait sosok pelaku maupun keluarga korban. Saya coba akan berbincang. Bapak, selamat pagi. Dengan Pak siapa, Pak? Boleh ngobrol sebentar, Pak, dengan Pak siapa? Bapak Benri. Pak Benri. Ya, Pak, saat kejadian kemarin, peristiwa pembunuhan terhadap anak di gang ini, posisi Bapak di mana, Pak? Posisi saya lagi bekerja. Jadi saya tidak melihat kejadian, tapi saya dengar informasi dari keluarga. Saya langsung balik kemari, dan saya memang benar-benar melihat adanya mayat. Pak Benri mungkin boleh bergeser kemari, Pak. Bapak kan mungkin sudah lama tinggal di sini, atau mungkin boleh berbagi cerita kepada kami sesungguhnya kegiatan ataupun karakter dari si pelaku gimana sih, Pak? Kenapa bisa tega menghabisi nyawa bocah? Saya juga sebenarnya kurang mengerti, tapi selama tinggal di sini, si pelaku itu sebenarnya kalau diajak ngobrol tingkah lakunya tidak begitu aneh. Dan tidak ada kelainan menurut pemahaman saya. Dan kami juga terkejut ketika ini terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Yang setahu Bapak, kegiatan si pelaku sehari-hari apa, Pak? Kegiatannya tidak ada. Dia hanya di rumah saja. Tinggal sendiri atau ada orang? Tinggal sendiri. Rumah yang ditempatinya memang rumah orang tuanya. Pak, mungkin sebelumnya Bapak pernah tahu sebagai warga di sini, adakah latar belakang yang terjadi antara pelaku dengan keluarga korban yang sebelumnya pernah terjadi, Pak? Latar belakangnya sesuatu terjadi apa gitu? Sejauh ini saya tidak mengetahui tentang itu, apa latar belakangnya dan penyebabnya sehingga terjadi kasus ini. Saya tidak memahami. Mungkin sebelumnya pernah terjadi cekcok mulut antara si pelaku dengan ibu dari anak-anak korban, Pak? Setahu saya tidak pernah ada cekcok, tapi nggak tahu kan pas mungkin saya bekerja atau pas saya nggak di rumah mungkin pernah atau tidak, saya kurang mengerti. Tapi sejauh saya tinggal di sini dan saya dengar tidak pernah ada keributan antara orang tua korban dengan pelaku. Saat kejadian kondisi di daerah sini, apakah masyarakatnya sedang beraktivitas di luar semua atau mungkin ada beberapa warga yang di sini, Pak? Kebetulan masyarakat di daerah sini ada yang meninggal di daerah Pasar 9 juga. Jadi semua warga di sini melayat ke sana. Dan orang tua tidak ada tinggal di sini, semua pergi melayat. Dan hanya anak-anak itu yang tinggal di sini sama pelaku. Pak, sehari-hari gimana keluarga korban dengan masyarakat di sini, Pak? Sehari-hari sih korban dengan masyarakat di sini ya begitu aja. Kadang mau juga datang ke sini, kita ngobrol. Menurut saya tidak ada kelainan. Baik, terima kasih Pak Benri tadi, ya. Pak Benri atas waktunya. Ya,
Begitu Ratih dan pemirsa, sejauh ini keterangan yang berupaya kami gali dari masyarakat bahwa saat kejadian kondisi di gang ini bisa dikatakan sepi karena masyarakatnya juga sedang pergi untuk melayat begitu, sehingga tidak banyak keterangan yang bisa digali oleh masyarakat yang tinggal di sini. Dan kami juga sejauh ini ingin mengetahui apa sebenarnya motif dari pelaku yang tega menghabisi nyawa anak yang sejauh ini dinyatakan keluarganya sudah mengkonfirmasi dari 3 orang yang dihabisin, ada 2 orang yang meninggal dunia dan 1 orang masih dirawat di rumah sakit. Ratih. Baik, terima kasih Wanasari melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara, dan tentunya kita turut prihatin ya Ratih ya dengan adanya kejadian ini, karena memang kalau kita masih ingat tadi beberapa paket sebelumnya juga ada kejadian serupa di mana ini tersangka ini diejek kemudian juga dilakukan penganiayaan hingga berakhir pembunuhan, sama seperti yang kemudian dikabarkan oleh Wanasari. Dan kita akan langsung membahas berkaitan dengan kejadian ini pemirsa dengan psikolog yang kemudian ini sudah tersambung melalui Zoom. Sudah ada Ibu Irna Minauli bersama kami. Selamat pagi Ibu Irna. Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu Irna, ini kita melihat beberapa kejadian begitu ya yang tentunya sangat miris berkaitan dengan berawal mungkin dari kejadian-kejadian sepele yang kemudian ini pada akhirnya pelaku sakit hati tetapi tidak pikir panjang langsung menghabisi nyawa orang lain begitu. Nah, kemudian ini kalau dari kacamata seorang psikolog, Anda melihatnya apa yang memicu kejadian serupa dan juga tindakan yang begitu cepat untuk menghabisi nyawa seseorang? Baik, terima kasih Bu. Jadi pada seseorang merasa terhina, ya itu biasanya akan memunculkan kemarahan yang sangat besar, sehingga seringkali mereka tidak punya pikir panjang. Jadi itu biasanya kombinasi dari 3 aspek ya antara lain misalnya masalah temperamennya seseorang, apakah memang pada dasarnya dia seorang yang pemarah, yang gampang terpicu oleh hal-hal yang menyinggung perasaannya, kemudian juga faktor lingkungan. Ya. Jadi ada satu kejadian yang memprovokasi dia untuk menjadi marah gitu ya. Dan faktor ketiga perlu diteliti misalnya karena faktor drugs misalnya ya, narkoba atau minuman keras, itu juga sering menjadi satu kombinasi yang memicu seseorang menjadi mudah sekali dan tanpa punya penilaian judgement yang baik ya, sehingga dia melakukan satu tindak kekerasan. Demikian mungkin kombinasi yang biasa terjadi pada kasus-kasus kekerasan yang ada, Bu. Ya, Mbak Irna, kalau berbicara ini kan korban ini masih kecil-kecil ya, di bawah umur bahkan usianya 5 tahun. Apakah dapat diidentifikasi? Berarti pelaku ini tidak punya toleran yang cukup tinggi dan ada gangguan kejiwaan dikatakan, sehingga melihat itu kan hanya anak-anak, tapi responnya di luar dugaan begitu, Mbak Irna? Iya, jadi seringkali mereka kan menyalurkan, jadi semacam ventilasi buat kemarahannya, sehingga apa yang dia dapat itulah mungkin yang duluan dia lakukan ya, karena yang dia kadang juga menjadi satu bentuk sublimasi ya, karena dia nggak dapat orang tuanya, maka yang dapatnya dulu anaknya dulu misalnya ya, sehingga mereka nggak punya gitu pertimbangan untuk katakanlah rasa kasihan. Jadi ketika orang sudah merasa sangat tersinggung, sudah sangat marah, itu menjadi pemicu buat kejahatannya gitu, Mbak. Baik, Mbak Irna, kalau tadi kita mendengar ya kesaksian dari salah satu warga di sana, sebenarnya kalau dilihat kesehariannya tersangka ini tidak terlalu menunjukkan gerak-gerik yang cukup aneh, bahkan diajak bicara kadang bisa ramah, kemudian juga bisa saja tidak merespon begitu. Nah, apa yang kemudian ini memicu sampai akhirnya orang berbuat 180 derajat berbeda begitu dengan apa yang biasa dikenal oleh orang-orang sekitarnya? Ya, jadi biasanya itu sebenarnya sudah akumulatif ya Mbak ya. Jadi mungkin sudah lama juga dia pendam, tapi akhirnya muncul gitu ketika ada satu kesempatan, ketika ada satu penghinaan yang menghancurkan harga dirinya. Jadi kan kita ketahui misalnya pada mereka yang memiliki harga diri yang rendah itu menjadi lebih rentan ketika ada ucapan-ucapan tertentu yang membuat kemarahannya gitu. Jadi kalau kita lihat penyebab orang melakukan kekerasan itu kan antara lain karena
adanya kemarahan, ada dendam gitu Mbak. Jadi itu menjadi satu pemicu yang membuat seseorang menjadi marah. Nah itu pada kasus ini mungkin banyak orang yang tidak sadar ya, kadang ada yang disebut dengan hidden depression ya, jadi depresi yang terselubung sehingga mungkin pada dasarnya dia mengalami depresi, merasa murung, merasa sedih, merasa tidak berharga, tidak berdaya, sehingga ketika ada satu stimulus yang memicu kemarahannya itu menjadi satu ventilasi buat penyaluran kemarahannya gitu. Jadi seolah-olah dengan melakukan agresi, dengan melakukan pembunuhan itu menjadi satu sarana untuk menyalurkan semua dendam, semua kemarahan yang ada. Demikian Mbak. Mbak Irna, bagaimana kita melihat ada di sekitar kita mungkin yang mengalami hidden depression ya, tadi dikatakan ya, bahwa ternyata orang tersebut membutuhkan penanganan, orang tersebut ada gangguan dalam kejiwaannya. Bagaimana kita menelaah hal tersebut? Ya, memang ini karena namanya juga terselubung, kita kadang nggak bisa melihat ya, tetapi biasanya beberapa gejala seperti murung, sulit atau tidak ingin berinteraksi dengan orang lain, kemudian ada satu perasaan putus asa, suatu perasaan merasa tidak berharga. Nah itu menjadi salah satu ciri dari mereka yang mengalami hidden depression ini gitu Mbak. Jadi memang sepintas dia normal seperti kebanyakan orang, tetapi sebenarnya di dalam hati dia, apalagi dengan misalnya status yang misalnya pengangguran, tidak bekerja, itu mereka sebetulnya lebih rentan harga diri mereka terganggu. Demikian. Baik, lantas apa yang harus kita lakukan jika memang mungkin ada tanda-tanda atau indikasi tersebut, Mbak Irna? Memang seharusnya kita ketahui dikonsultasikan begitu ya kepada mereka yang berkapasitas dalam hal ini adalah kedokteran atau mungkin juga psikolog begitu ya. Tapi kita sebagai orang awam ini harus bersikap seperti apa? Ya, mereka biasanya juga karena tadi harga dirinya rendah, makanya kita harus menjaga, jangan sampai ada sesuatu ucapan yang menyinggung perasaan mereka. Ya. Jadi karena itu bisa menjadi provokasi gitu, memprovokasi mereka untuk menjadi marah, menjadi melampiaskan kesedihannya. Ya. Jadi pada dasarnya kombinasi antara kemarahan dan kesedihan itulah yang menjadi satu pemicu depresi atau juga menjadi pemicu kekerasan nantinya. Jadi itu pada banyak kasus yang saya jumpai, justru para penderita depresi itu adalah orang yang memendam kemarahan dalam jangka panjang gitu. Jadi ketika ada kesempatan, mungkin akhirnya kemarahannya inilah yang lebih menonjol dibandingkan dengan kesedihannya itu sendiri gitu Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Irna untuk waktu dan informasinya pada pagi hari ini. Semoga ini juga menjadi perhatian untuk kita semua, pembelajaran juga, jangan sampai kasus serupa terjadi di tempat lain. Assalamualaikum, sehat selalu Mbak Irna. Salam, terima kasih. Oke, pemirsa aparat Polres Kudus Jawa Tengah menangkap seorang wanita penjual sekaligus pemeran video asusila yang mengaku masih mahasiswa. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.